Kadang-kadang kita zikir dapatnya tenang, besok enggak. Iya, ya. Kan Salat gitu. kadang khusyuk, kadang enggak. Kadang Gitu. salat khusyuk, kadang tidak khusyuk. Itu belum tamakun namanya. Tidak menetap. Kenapa? Masih dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Sangat kuat pengaruhnya itu. Kenapa? Kita masih belum bisa membedakan mana yang disebut tamakun, menetap, tenang sudah pada tempatnya, atau tenang yang masih dari pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khusyuk yang dirahmatullah, alhamdulillah pagi ini pagi yang istimewa bagi saya karena saya kembali berjumpa dengan Ustadz Abu Sangkan. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah khair. Khair, alhamdulillah. Saat ini setelah saya baca buku, ada beberapa hal yang buku Ustadz tentunya nih ya, yang masih mengganjal bagi saya. Artinya banyak hal pertanyaan, banyak yang harus saya tanyakan kepada Ustadz. Karena kan sholat itu salah satunya memang zikri, untuk ketenangannya, untuk mendapat ketenangan, salah satunya dengan sholat itu. Sholat adalah untuk mencapai sakinah, ketenangan. Tapi ada hal yang saya baca di sini, ternyata tumaninah itu kan ada yang lebih tinggi dari tumaninah, yaitu tamakun. Dan tamakun itu merujuk kepada satu ayat yang dulu saya salah menerjemahkan, saya memahaminya. Karena dulu ketika ayat Al-An'am 135 ini, Qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil, maka di sini tuh saya memahaminya dengan peran. Jadi katakanlah kaumku, berbuatlah semampumu sesuai dengan peranmu gitu kan. Tadinya saya begitu memahami. Ketika saya baca Ustadz itu lain. Maka di sini adalah tamakun. Dan tamakun ini kalau saya baca, saya baca dulu, adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya melakukan sesuatu, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Kemampuan ini disebut dengan makanah, sebagaimana firman Allah tadi yang saya sebut. Dan itu ternyata lebih tinggi dari tumaninah dan lebih tinggi juga dari khusyuk. Wah, khusyuk aja kita masih belajar gitu kan. Ini ada lagi tamakun yang memang harus kita miliki sebagai orang-orang yang beriman, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Pembahasan ini kan sebenarnya bukan dari saya sebenarnya. Ini dari kitab Madarus Salikin ya. Pembahasan ini tentang menjelaskan tentang posisi jiwa yang sudah menetap. Tamakun artinya menetap. Jadi menetap itu tidak pernah goyang-goyang lagi. Justru startnya itu dari situ, tamakun itu. Kalau masih kita di bawah, ada tumak nina, kemudian ada apa namanya itu masih tergoyang-goyang, kadang tenang, kadang tidak, kadang tenang, itu terguncang-guncang masih. Kadang-kadang kita zikir dapatnya tenang, besok enggak. Kan salat gitu. kadang khusyuk, kadang enggak. Kadang salat khusyuk, kadang tidak khusyuk. Itu belum tamakun namanya, tidak menetap. Kenapa? Masih dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Sangat kuat pengaruhnya itu. Kenapa? Kita masih belum bisa membedakan mana yang disebut tamakun, menetap, tenang sudah pada tempatnya, atau tenang yang masih dari pikiran. Tenang dalam pikiran. Contoh, aku sudah ngasih sedekah, rasanya tenang ya. Aku sudah zikir, aku sudah tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya dalam kitab Madarus Salikin disebutkan itu baru nafas awal. Kita ngasih sedekah itu aku tenang, nah, itu masih nafas awal namanya. Sampai nafas sani, nanti terangkan masalah itu nanti penjelasannya nanti. Nah, masih banyak berarti. itu masih panjang. Jadi sebenarnya bukan pendapat saya. Justru saya Ibnu Qayyim sebenarnya. Cuman saya mencoba untuk memahami aku berada di mana nih posisi ini gitu loh. Ternyata contoh aja, semua yang kita rasakan sekarang itu dari pikiran. Rasa takut, rasa sedih, itu dari perasaan semuanya.
annal ilma wal aqla wal hala hujubun alaih. Maksudnya ilmu, akal dan perasaan itu hijab. Untuk memahami ini itu hijab. Annal ilma, sesungguhnya ilmu, akalmu, perasaanmu, karena perasaan itu bisa membuat hijab. Perasaan kan bisa dirasakan, perasaan itu. Takut terhadap hantu, kegelapan, perasaan yang pernah dirasakan, kita merasa bahagia ketemu anak dan istri. Tapi biasanya kalau dari perasaan itu biasanya selalu ada perbandingan. Kenapa kita kecewa sama istri? Karena kita pernah cinta. Kenapa kita bisa kecewa kepada anak? Karena kita mencintai. Selalu kebalikannya. Ekstrim itu ya? Ekstrim. Tidak pernah tetap. Gitu ya. Makanya selalu bolak-balik pada posisi itu. Ada kalanya kita memilih harta, senang dapat, senang, bahagia sekali. Tapi suatu ketika tiba-tiba tidak ada uang, gelisah. Selalu kebalikannya. Makanya bagaimana posisi habibaka haunama asa yakuna baghidaka yawmamma. Hari itu. Cintailah seseorang itu, dia biasa-biasa saja. Sebab suatu ketika dia akan jadi musuhmu kayak gitu. Nabi sudah ngomong kayak gitu kan. Nah, gimana dong? Kita suruh cinta, tapi siap-siap dong jadi musuhmu. Wa baghidaka. Marah, bencilah kepada orang, tapi jangan terlalu-lalu. Suatu ketika dia akan mencintai. Nah, ini sudah diperingatkan itu. Dalam ya, setelah akan jadi kekasihmu gitu. Nanti suatu ketika akan jadi kekasihmu. Karena itu perasaan. Kan itu. Karena itu perasaan. Perasaan masih tingkat perasaan. Pasti ada kebalikannya. Tidak kalau tamakun itu tak ada kebalikan. Karena menetap. Dia akan menetap. Kenapa? Contoh, saya suka makan sate. Kan? Sate itu nikmat. Sebelum kita makan rasanya itu kayak kita sekresi sampai pengen keluar. Sebelum ada satenya sudah ada. Apalagi asinan kan. Nah, kita harus sekarang ngeces asinan itu kan. Ya, sama. Tapi ketika sudah ketemu, 2 kali kita makan asinan itu, 3 kali hilang rasa itu. Kita tidak kuat 2 mangkok atau 3 mangkok, nggak kuat lagi. Bakso. Ini semua akan merasakan itu. Nah, tamakun itu tidak seperti itu. Itu selalu ada dorongan hawa nafsu. Makanya inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Kecuali Allah berikan rahmat. Nah, rahmat itu nanti tamakun. Nah, sekarang saya balik lagi agar kita fokus kepada tentang masalah tamakun. Apa tamakun itu? Kalau kita gambarkan sebagai kondisi tubuh manusia, asalnya manusia, bahwa manusia diciptakan min hama'im masnun min sulalatin min tin min salsalin kal fakhar. Bahan-bahannya manusia dari tanah, dari uranium, fosfor, hidrogenium, oksigenium, kan bahan-bahan kita itu. Setelah sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku hembuskan ruhi, ruh milikku. Tubuh yang sempurna, fi ahsani taqwim, sempurna. Setelah sempurna tadi, baru kau bisa hidup. Tadi barang mati, benda mati. Tubuh manusia dari fosfor, uranium, hidrogenium, oksigen, benda mati. Setelah diinstal ya, kemudian dikasih ruh, terhidup, maka hidup. Kita buktikan, begitu ruh dicabut, balik lagi. Mati lagi, benda mati lagi ya. Benda mati lagi. Benda-benda yang asalnya dari tanah tadi. Di situ menjadi pupuk, bisa jadi pupuk itu. Menjadi oksigen lagi. Ya kan? Dari senyawa-senyawa seluruh alam semesta ini yang ada dalam tubuh manusia itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kuhembuskan ruh dariku, kata Allah itu. Siapakah ruh itu kan itu? Berarti siapakah ruh itu ya? Nah, ini kita kembali lagi dulu. Maka ketika kita masuk ke makna tamakun,
Ini tamakun itu asalnya dia ingin kembali asal, menetap. Jadi posisinya adalah faqal abid, di atasnya ahli ibadah. Di atasnya ahli ibadah. Iya. Jadi kita ahli ibadah nih. Belum tentu dia tamakun. Tamakun salik, tamakun abid, Tidak. nah, beda lagi situ. Jadi di situ nanti pembahasannya dalam sekali. Nah, kita bahas nanti itu. Kembali kepada makna tamakun. Kenapa disebut tamakun salik? Tamakun itu menetap sebagai salik. Salik itu berjalan. Dia tidak akan pernah turun kembali setelah masuk ke tingkat tamakun. Tamakun itu seperti apa sih? Makna menetap. Dia sudah melampaui gravitasi tubuhnya. Dia sudah melampaui hawa nafsunya. Walaupun kita sholat, masih termasuk hawa nafsu. Kita itu masih hawa nafsu selama ini. Belum tamakun, menetap. Kadang khusyuk, kadang tidak. gitu ya. Masih terguncang-guncang. Ya. Kadang iman, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang masih terguncang. Itu belum tamakun. Tergantung namanya. situasi kadang-kadang. Iya. Ada persoalan. Kalau boleh digambarkan begini, tubuh manusia itu sama dengan gravitasi bumi. Coba kita rasakan. Kalau ini benda ini saya lempar ke atas, Ke bawah. ke angkasa, dia pasti jatuh. Plek. Teorinya. Semakin kita lempar ke atas, dia makin jatuh. Plek. Semakin tinggi, lempar, jatuh lagi. Makanya orang yang memiliki benda yang banyak, begitu hilang, benturannya seperti tarikan gravitasi bumi yang begitu kerasnya. Depresinya lebih berat. Sakit luar biasa. Gitu kan? Kan mencintai. Kehilangan itu. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Orang siapa yang mencari sesuatu maka dia jadi hambanya. Hambanya. Hamba sahayanya ya. Ya. Jadi wa man ahabba syai'an fahuwa asiru lahu. Jadi tawanannya. Tawanannya. Barang siapa mencintai fahuwa asiru lahu. Di tawanan. Satu hamba sahaya dan tawanannya. Jadi kita ditawan. Jadi ruh kita ditawan. Sehingga apa? Menuju Allah itu sangat berat. Allahu Akbar, berat sekali. Tertawan. Tubuh manusia juga sama. Jiwa manusia juga sama. Tertawan. Ketika dilempar ke angkasa, benda ini akan jatuh, semakin tinggi dia akan jatuh, plak, jatuh. Kita mau takbir, kita coba nih, mencoba takbir. Betapa kuatnya tarikan gravitasi bumi. Allahu Akbar, plak, jatuh, nggak bisa. Kenapa? Ruhnya tidak tamakun. Harus mempunyai power, tenaga untuk menembus orbit bumi. Kayak Challenger. Tenaganya sepenuh. Tenaga itu nggak bisa illa bisultan. Kecuali tenaga Allah. Ada power dari Allah. Ada tenaga dari saya nggak kuat. Jadi gimana dong saya itu? Nah, tingkat tamakun itu ia telah menetap satu tempat di mana. Jadi kalau sudah pada posisi jiwa kita berada di atas gravitasi melampaui itu, makanya kalau orang melempar itu sampai melampaui orbit bumi, dia tidak akan turun lagi, kayak satelit. Kayak satelit. Jadi satelit itu kalau udah keluar dari orbit, nggak akan turun ke bumi. Mi'raj terus ke atas, naik semakin tinggi kita bisa puluhan tahun itu kan itu. Nah, gimana saya bisa melepaskan diri saya dari ikatan dari tarikan gravitasi bumi itu, yaitu anak, istri, keluarga, kerjaan. Jadi memang tubuh itu biarkan saja di sini. Makanya tarikan gravitasi bumi itu akan dihilangkan. Nabi mengatakan al-inabatu ila dail khulud, menjadi isim kata benda pakai alif lam. Al-inabah itu kembali. Allah yang menarik ruhmu ila dail khulud.
untuk mencapai tamakun tadi. Untuk mencapai tamakun, karena pakai alif lam, maka di situ sudah menjadi tamakun, menetap dia. Setiap hari duduk begini saja, jiwanya sudah terpana atau fana. Terpana itu apa namanya? Mata itu tidak lepas-lepas lagi sama Allah itu, memandangnya, namanya fana. Iya. Kullu man 'alaiha fan. Jadi kita posisi tamakun itu posisi orang yang fana. Pada tingkat ini baru tingkat awal, bayangkan. Baru tingkat awal. Baru tingkat awal. Setelah mampu melepaskan dari hati, dari perasaan itu ya, dari Perasaan jiwa tadi itu baru mulai. Kenapa? Kenapa disebut tamakun? Dia tidak akan bisa turun-turun lagi. Kalau hawa nafsu naik turun, entar khusyuk, entar tidak, entar itu terus. Entar kita punya perasaan sedih, nanti senang, perasaan sedih lagi, senang lagi, kecewa, bolak-balik setiap hari begitu. Itu belum pernah tamakun, artinya belum pernah berjalan, belum pernah berjalan. Apakah itu nanti hanya dimiliki oleh para nabi untuk bisa sampai mencapai tamakun? Kejauhan. Gak jauhan, itu untuk kita kok. Kitab ini untuk kita. Syekh Ibnu Qayyim itu menjelaskan untuk kita. Gimana cara? Ini kan sebenarnya kan muncul dari makna manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan di situ. Jadi manzilah, tingkatan-tingkatan proses kita mencapai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Jadi kalbu itu yasiru itu berjalan ilallahi azza wa jalla. Kalau sudah singkat tamakun itu yasiru, dia berjalan terus tanpa berhenti. Kalau masih di wilayah ini, levelnya di bawah tamakun, naik turun. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau sudah keluar dari orbit, duduk begini, itu berjalan. Nah, ketika dibawa sholat pun seperti itu. Setelah sholat pun begitu. Fa'idha qadaitum sholat fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idha tma'nantum fa'aqimus sholat. Tamakun itu nggak putus. Setelah engkau selesai sholat, maka ia tetap berdiri, ingat pada Allah. Tamakun. Duduk, ingat Allah. Tamakun. Tetap. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubikum, berbaring. Tamakun. Tamakun menetap dalam posisi tidak di bawah gravitasi. Posisi ia Allah tanpa terputus, itu namanya tamakun. Tamakun salik, menetap dalam berjalan sebagai salik, sebagai pejalan. Dia duduk begini salik. Jadi madari salik itu tingkat itu berjalan tanpa putus. Tapi kalau masih hawa nafsu kan kayak masa-masa kita masih remaja, mahasiswa, kemudian masih belajar, ya kita nggak tahu karena ini nggak pernah dipelajari. Harus nggak itu? Harus. Kalau meninggalkan dunia itu apakah kemudian bukan berarti tidak terlibat dengan urusan dunia saja? Itulah salahnya. Orang kadang pengen belajar tasawuf tapi harus tinggalkan dunia, gimana? Wong sekarang kita syahadat, sholat, zakat aja bicara dunia kok. Puasa, walaupun kita puasa, tapi malamnya itu pesta beneran, makan beneran itu. Kemudian haji, mau tinggalkan gimana? Semuanya urusan ini ya. Kaitannya dengan apa? Tugas kita itu menata dunia. Khalifah fil ard. Maka di situ menggunakan harta benda semuanya. Makanya jihad pertama apa coba? Harta benda dulu, baru jiwa. Oh iya. Kan nggak nyambung. Akhirnya kita kena doktrin Belanda. Akhirnya kita nggak punya harta, nggak bisa jihad dengan harta benda. Jihad itu problemnya. Balik lagi pada tamakun salik. Yes. Ya, ini yang jadi perbincangan. Itu baru tahap awal saja, tamakun salik itu. Baru tingkatan awal. Nanti akhirnya karena apa sih tujuannya kamu menjadi seorang salik? Ingin menangkap petunjuk Allah berupa apa? Nah, hubungannya apa? Kalau Nabi namanya wahyu.
Kalau sahabat namanya tahdits. Kalau musangkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Cahaya Allah. Waspada dengan firasatnya orang beriman. Nah, untuk saya itu firasah namanya. Untuk kita apa lagi? Ilham. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau sudah dapat wa taqwaha, namanya tamakkun sudah. Setiap hari dapat ilham takwa, setiap hari. Detik-detiknya hari itu dapat petunjuk setiap saat. Duduknya saja dapat petunjuk ilham. Berbaringnya dapat ilham. Lagi berbaring santai-santai gini, ada petunjuk nih. Ilham. Kenapa diingkari? Wah, kita kan orang nggak baik-baik, kenapa dapat ilham? Yang tidak baik-baik dapat ilham juga. Ilham fujur, inspirasi kejahatan, inspirasi mencuri, menjadi koruptor, itu banyak ilham juga. Ide-idenya kan dari jiwa, dari perasaannya. Ilham fujur, wa taqwaha. Kau dapatkan ilham takwa. Nanti di dalam kitab ini, dalam Madaris Salikin dijelaskan tentang ilham takwa itu. Ya, sudah saya bahas di yang sebelum-sebelumnya. Di episode sebelumnya. Jadi, ya ja'alnahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah buatkan jalan keluarnya dan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan di sini, maka disebut tamakun. Orang tamakun itu selalu dapat ilham setiap saat. Setiap saat, iya. Baik peristiwa-peristiwa, misalkan ada gempa, ilham itu bisa ditangkap sebelum terjadi. Dia bisa mampu menangkap. Petunjuk itu kan dari Allah. Allah ngasih petunjuk kepada hati orang bersih, kepada yang dapat hati yang jernih. Orang tamakun itu tujuannya menangkap itu sebenarnya. Hidayah Allah itu ya. Saya bilang, kenapa kok perlunya itu? Nah, kita kan kenal Allah. Orang tamakun itu mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu mengenal apanya? Mengenal af'alnya, mengenal sifatnya, mengenal takdirnya, kehendaknya. Gimana cara bacanya? Langsung. Jadi setiap hari begini membaca petunjuk, membaca jalan keluarnya. Kenal sama Allah. Iya. Kenal apa? Allah hari ini akan ngasih rezeki. Allah hari ini akan ngasih jalan keluar. Tujuannya tamakun salik. Salik itu berjalan terus sama Allah. Ruh kita berjalan terus pada Allah. Maka petunjuk itu terus mengalir setiap saat. Setiap saat. Tapi ilmu ini rahasia. Karena pribadi Nggak bisa ngaku-ngaku. Wah, aku tadi malam dapat petunjuk untuk kau. Nggak ada. Itu pribadi. Ibnu Qayyim mengatakan begitu. Untuk dirinya sendiri. Mungkin untuk keluarganya sendiri atau sahabatnya sendiri. Kalau orang yang sudah tamakun itu ketika menghadapi takdir Allah yang jelek ya di mata manusia, itu gimana sebenarnya sikapnya? Di Asmaul Husna aja, nama Husna aja baik. Tidak ada yang jelek. Iya. Maka harus mengimani rukun iman yang keenam. Ada takdir baik dan takdir buruk. Itu pasti terjadi. Takdir baik namanya baik. Takdir buruk namanya buruk. Buat saya tidak ada takdir buruk. Bagi Allah tidak ada kebaikan. Bagi Allah tidak ada. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah bagi orang beriman. Karena itu semua dari Allah. Apa-apa yang dari Allah pasti baik. Husna. Kalau engkau menyadari itu baik, yahdi qalbah. Itu akan mengalami seperti itu dalam kehidupan. Makanya ada aktivitas. Jadi, ada aktivitas kehidupan. Jadi orang yang tamakun itu orang yang selalu berbaik sangka sama Allah, apapun yang terjadi. Kalimat berbaik sangka aja nggak enak bahasanya. Nggak enak ya? Husnudzon itu nggak enak. Nggak enak. Karena ini udah jadi rusak bahasa itu. Semua yang dilakukan Allah itu baik, kita aja udah. Gitu, bukan berbaik sangka. Ya memang bahasa itu untuk Indonesia itu lemah, kurang nyaman, udah pokoknya baik sangka. Buat saya Allah itu baik gitu aja sudah. Apa yang dilakukan Allah itu baik. Apa yang dilakukan Allah, tindakan Allah itu husna, baik semuanya. Termasuk mematikan anak kita, mematikan semua kehidupan kita itu. Membuat kita sakit, membuat kita bangkrut, sakit, apapun ya. Apapun.
Bagi orang beriman, nggak ada apa-apa kok itu, gitu loh. Apa? Nggak apa-apa. Orang apa-apa itu kan apa? Baik Allah itu, gitu. Aku bikin sakit, aku tengok, di situ ada rumah sakit, berkembang. Aku tengok, dokternya juga bahagia. Asik sama Allah itu. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih, Ustaz. Jadi, sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, tamakun itu menjadikan kita, ini menjadi sebuah target saja. Yeah. Bagi seorang salik, bagi kita yang ingin selalu kembali kepada Allah, inabah, maka itulah manzilah yang harus didapatkan, yaitu tamakun. Sehingga ketika tamakun, maka dia akan menganggap bahwa semua pun Allah, apapun yang terjadi dan ditakdir oleh Allah itu baik. Dan itu memang akan menjadi hidup sangat bahagia saja. Sangat enak, bahagia, tenang, dan itulah manzilahnya orang-orang yang bertakwa saja. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.